Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Iqbal dengan NPM 2103101025 dari Paradigma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul jurnalisa dengan judul analisa grafimetri. Baik, jadi untuk tujuan praktikum analisa grafimetri itu yang pertama adalah untuk menentukan kadar aktif dalam sampel sesuai dengan sampel yang diberikan oleh Asep. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan reaksi yang terjadi pada analisa grafimetri. Ini saya mengambil tujuan dari modul. Selanjutnya adalah pengertian grafimetri. Grafimetri adalah cara pemeriksaan jumlah zat yang paling tua dan yang paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan lainnya. Kemudian analisa grafimetri ini merupakan cara analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap atau berat konstannya. Dalam analisis ini, unsur atau senyawa yang dianalisis dipisahkan dari sejumlah bahan yang dianalisis. Bagian terbesar dari analisis grafimetri menyangkut perubahan unsur atau gugus dari unsur atau senyawa yang dianalisis menjadi senyawa lain yang murni dan mantap atau stabil, sehingga dapat diketahui berat tetapnya berat unsur atau gugus yang dianalisis dihitung dari rumus senyawa serta berat atau menyusunnya. Kemudian untuk macam-macam metode, yang pertama adalah metode penguapan. Jadi metode penguapan ini digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Cara yang dilakukan dalam metode ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang diinginkan tidak mudah menguap. Dalam cara evolusi, bahan direaksikan sehingga timbul suatu gas. Caranya dapat dengan memanaskan bahan tersebut atau mereaksikan dengan suatu reaksi. Pada umumnya yang dicari adalah banyaknya gas yang terjadi. Berikutnya ada metode penguapan. Jadi suatu sampel yang akan ditentukan secara grafimetri mula-mula ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diindahkan kembali dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki pelarutan sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menggam. Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat penyaring atau tersaring. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100 sampai 130 derajat Celcius atau dikejarkan sampai suhu 100 derajat Celcius, tergantung suhu dekomposisi dari analit. Pengendapan katian misalnya, pengendapan nikel dengan DMG, pengendapan perak dengan klorida atau low hidroksida dengan mengatur pH larutan. Penambahan reagen dilakukan secara berlebihan untuk memperkecil larutan produk yang diinginkan. Grafimetri cara pengendapan analis direaksikan sehingga terjadi pengendapan dari data itu yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah metode elektrolisis. Metode elektrolisis ini dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk katiun apabila dialiri dengan arus listrik tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasional. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya, mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan reduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti limbah. Kemudian untuk prosedur percobaan. Yang pertama adalah kita menimbang kertas hari menggunakan merata kambing. Kemudian yang kedua adalah kita mengambil 10 ml sampel yang mengandung Da2+. Volume sampel yang diambil untuk diindahkan tergantung konsentrasi sampel. Langkah yang ketiga adalah kita menambahkan asam sulfat atau H2SO4 dan konsentrasi 0,1 lalu dioksigenkan. Endapan WSO4 putih yang terbentuk disaring dengan kertas saring yang diletakkan dalam corong, kemudian dia tampung filtrat dalam filter gelas. Berikutnya adalah kita uji endapan dengan H2SO4 sangat lancar
dan air hujan dijadikan satu dengan filter untuk kemudian ditambahkan dengan H2SO4 0,1 energi. Kemudian langkah keempat dan langkah kelima kita ulangi sampai benar-benar H2SO4 tidak menimbulkan endapan lagi. Kemudian kita keringkan endapan dalam oven 100 sampai 110 derajat Celcius. Namun jangan sampai kertas harinya hapus. Langkah terakhir adalah kita menimbang berat kertas saring bersama endapan yang telah diuji yang telah kering. Dan kita pada pertemuan itu menggunakan perhitungan PA12 dengan 8 ppm membandingkan W2 min W1 dikali berat molekul B12 dibagi dengan berat molekul BaSO4 dikali 1000 dibagi volume sampel yang diambil. Dengan keterangan W2 adalah berat kertas saring dan endapan, W1 adalah berat kertas saring mula-mula. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pada percobaan kali ini adalah yang pertama, endapan harus saling larut sehingga tidak ada bagian yang cukup besar jika terjadi vibrasi. Yang kedua adalah sifat fisik endapan harus sedemikian rupa sehingga dapat dipisahkan dan dapat dicuci tanpa motor. Yang ketiga adalah endapan harus dapat dikonversi menjadi zat murni dari bahan tertentu. Komposisi ini dapat dipengaruhi oleh pengertian oleh bahan kimia sederhana. Kemudian ada kelebihan analisis gravimetri. Yang pertama adalah pengotor dalam sampel dapat diketahui. Yang kedua adalah mudah dilakukan. Tahap analisis mengikuti penimbangan sampel, pelarutan, pembentukan endapan, pencucian endapan, dan pengeringan. Yang ketiga adalah hasil analisisnya spesifik dan akurat. Yang keempat adalah presisi. Kelima adalah sensitif. Jadi analisis gravimetri ini merupakan analisis yang bukan. Kemudian ada kekurangannya yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama ini seperti untuk pendataan dan pengeringan. 8. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk kadar komponen yang cukup besar. Analisis gravimetri tidak valid untuk jumlah sampel yang sangat kecil. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai modul 5 mengenai analisis gravimetri ya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun salah kata dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.